Barang siapa yang tidak mau belajar dari sejarah, maka dia akan dikutuk untuk mengulanginya. Oke. Iya, dari sanalah saya berpikir sebetulnya semua ilmu pengetahuan yang kita pelajari sekarang itu bukan tiba-tiba datang di sekarang saja, tetapi itu merupakan hasil pemikiran para pendahulu kita. Jangan pernah bosan dalam berliterasi, karena semakin banyak buku yang kita baca, semakin banyak ilmu yang kita kejar, pengalaman yang kita ambil, semakin dekat pula kita dalam mencapai goals kita, tujuan kita. Seperti itu sih. Kita sebagai insan yang diberikan akal oleh Yang Maha Kuasa, tentunya perlu kita kasih asupan dengan ilmu pengetahuan. Dan caranya yaitu dengan membaca. Sesibuk apapun teman-teman, luangkan waktu setidaknya beberapa menit untuk membaca. Karena bukan hanya hati kita yang perlu kita isi, bukan perut saja yang memang perlu kita isi, akal, pikiran kita juga perlu kita isi dengan yang namanya ilmu pengetahuan. Saya itu kurang setuju dengan istilah let it flow. Let it flow itu kan biarkan mengalir. Iya. Karena kita tuh nggak bisa hanya mengalir aja. Kita perlu ada persiapan. Semuanya itu harus berpikir, apa plan saya esok hari, apa plan saya 1 tahun, apa plan kita 5 tahun, 3 tahun, bahkan sampai 10 tahun. Ya. Jadi saya rasa udah saatnya setiap orang itu mempersiapkan segalanya. Dan harus berpikir jangka panjang. Jangan yang singkat-singkat. Halo teman-teman Primary English, kita senang sekali karena hari ini kita kedatangan dari teman-teman Duta Baca Garut lebih tepatnya ya, Kang Ihsan sama Teh Santi. Makasih ya untuk waktunya. Sama-sama, Kang. Sama-sama. Kita ngobrol-ngobrol ke depan nih terkait kegiatan kalian dan juga mungkin seseru apa di Duta Baca ya. Iya. Oke, sebelumnya boleh perkenalan dulu nih. Barangkali ada teman-teman yang mau mengenal lebih dekat Kang Ihsan sama Teh Santi. Mungkin kalau kuliah lagi jurusan apa, di mana, semester berapa, SMA berapa, dan seterusnya. Silakan, siapa yang mau mulai dulu? Boleh, dari aku dulu mungkin. Halo teman-teman, kenalin aku Ihsan Abdul Aziz. Kebetulan sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Siliwangi dengan program studi pendidikan sejarah. Oke. Kalau dulu saya bersekolah di Madrasah Aliyah Mu'alimin Mu'alimat Muhammadiyah Garut, mengambil jurusan IPS. Dan setelah dari sana saya melanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Siliwangi. Semester berapa sekarang? Sekarang semester 3, Kang. Oke, silakan. Santi, kelas berapa? Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Santi Rahayu. Saya dari SMA 15 Garut. Saat ini duduk di kelas 12 semester akhir pastinya. Dan merupakan salah satu dari duta pelajar tahun 2025. Dan sekarang sedang menjabat di Duta Baca. Baca 2025 ya. Iya. Oke, ini ke Ihsan dulu deh. Boleh, Kang. Terkait jurusan ya, karena ini mungkin ada teman-teman yang istilahnya menanyakan gitu ya. Dan mungkin nih Santi kelas 12 ya. Iya, Kang. Mungkin lagi bingung-bingungnya nyari jurusan gitu ya. Kasih tahu sedikit deh Kang, seseru apa belajar sejarah? Kalau ditanya seru atau enggak, pastinya seru ya. Karena sebetulnya di sejarah itu kita terkadang bahwa sejarah itu pusing karena yang dipelajari itu perihal tanggal ataupun tahun. Padahal ketika kita belajar sejarah bukan hanya itu saja yang memang kita pelajari, dari mulai kronologinya ataupun peristiwa-peristiwa yang memang relate dengan kehidupan zaman sekarang, seperti itu. Terus juga mungkin kan kenapa saya minat terhadap sejarah, saya pernah membaca salah satu quotes dari seorang filsuf Amerika, pemikir Amerika. Dia mengatakan, barang siapa yang tidak mau belajar dari sejarah, maka dia akan dikutuk untuk mengulanginya. Oke. Iya, dari sanalah saya berpikir sebetulnya semua ilmu pengetahuan yang kita pelajari sekarang itu bukan tiba-tiba datang di sekarang saja, tetapi itu merupakan hasil pemikiran para pendahulu kita. Itulah yang melatar belakangi saya ingin masuk ke jurusan sejarah seperti itu. Menarik. Kalau Santi, IPA IPS nih di SMA-nya. Aku kebetulan di sekolah itu IPS. IPS ya? Iya. Kenapa ngambil IPS nggak IPA? Karena aku emang bukan tipe yang benar-benar suka dengan pengetahuan alam gitu. Apalagi kimia, aku sangat-sangat tidak ngerti dengan kimia. Oke, kalau misalnya matematika, Inggris aku bisa jago gitu. Tapi kalau misalnya kimia itu angkat tangan banget gitu. Ya nggak apa-apa ya. Kan nggak semuanya harus bisa kan ya? Iya, betul. Karena manusia beda-beda gitu. Iya. Punya porsinya masing-masing. Iya. Betul. Jadi ya is okay lah, nggak apa-apa Iya, gitu. Oke, selanjutnya nih Kang Ihsan ya. Ya. Yang sejarah tadi deh. Kasih mata kuliah apa aja biar ada gambaran nih teman-teman yang sedang nonton di sejarah. Oke, jadi khususnya mungkin di
pendidikan sejarah Unsil, kita walaupun memang namanya pendidikan, kita tidak diposkan terhadap pedagogik saja. Tapi kita juga karena memang visi misi dari jurusannya itu mencetak sejarah publik juga. Jadi yang dipelajarinya itu ada banyak, dari mulai sejarah kawasan, sejarah maritim, sejarah lokal, sejarah intelektual, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan untuk skripsinya pun nanti di akhir nih. Jadi kita bukan hanya difokuskan skripsi kita tujuannya terhadap pendidikan, tetapi bagaimana kita menggali sejarah yang ada. Jadi ada metode historisnya juga. Iya. Seperti itu. Satu lagi nih, ya ke Ihsan nih. Ada nggak pengetahuan tentang sejarah yang Ihsan sebelumnya tidak tahu ketika masuk kuliah? Sekarang kan udah 3 semester Ya. ya. Yang istilahnya mind blowing. Oh ternyata. Nah, ada nggak? Kira-kira apa? Tentang apa? Sebetulnya lebih ke sebelum dia jawab ke sana. Jadi kan dalam sejarah itu ada sejarah yang sifatnya ideologis, ada juga yang sifatnya kritis. Kebetulan sejarah yang dipelajari ataupun yang diajarkan di sekolah-sekolah itu sejarah yang memang sifatnya ideologis, menanamkan ingatan kolektif gitu. Oke. Jadi kalau sejarah di perkuliahan itu sejarah yang memang kritis. Jadi kita cari tahu, kita teliti dan kita dalami sampai ke akar-akarnya. Jadi tidak hanya di permukaan saja bahwa sejarah bahwasanya sejarah itu gini. Ternyata ketika memang kita sudah menjadi mahasiswa sejarah, bukan ternyata bukan ini nih, tetapi kita dituntut bagaimana kita berpikirnya itu sesuai dengan kaidah keilmuan, yaitu bukan hanya dilihat dari satu sudut pandang. Ketika memang contoh mengatakan tokoh ini jelek, ketika kita cari tahu ternyata dia itu seperti ini, seperti itu. Karena kan ada istilah ya, sejarah itu ditulis oleh Pemenang seperti itu. Itu juga masuk juga, Kang. Nah, kalau misalkan dari program nih, apa program yang istilahnya ke depan yang mau dijalankan oleh kalian? Boleh di-spill sedikit, lagi mau ngapain? Untuk program kedepannya sih lebih ke kampanye literasi, Kang. Jadi program yang memang belum saya jalankan tuh kita kampanye literasi, mendatangi sekolah-sekolah secara langsung. Bukan hanya kita menyampaikan ataupun mengedukasi, tetapi sebisa mungkin kita juga membawa fasilitas. Karena kan bagaimana mereka mau membaca sedangkan fasilitasnya pun tidak ada. Maka di sini saya menanamkan kolaborasi pentahelik itu. Nanti akan merangkul beberapa elemen, baik itu media, pemerintah yang bisa memfasilitasi untuk adanya fasilitas membaca seperti itu. Itu lagi sedang saya Disiapkan gitu. Santi apa? Kalau dari aku mungkin sama ya untuk kampanye literasi. Kebetulan kan di Duta Baca juga ada program namanya Kembara Literasi yang memang bakal berjalan sebentar lagi ya, Kang. Ya. Yang masih proses gitu setelah mapag nanti. Nah, selain itu juga aku tuh pernah menghadiri salah satu Saung Maksum Family namanya, Saung Literasi itu, dan kebetulan juga ada rencana untuk bisa kolaborasi dengan Saung Literasi tersebut untuk menjadi volunteer dalam literasi mungkin. Jadi menjadi tutor literasi mungkin bisa disebut ya. Ada rencana kedepannya tuh seperti itu sih, gitu. Okay. Ya, mungkin nanti ke teman-teman barangkali nanti didatangi oleh kami, ya teman-teman jangan bosan ya. Karena pastinya kan kampanye literasi ini tidak akan berhenti sampai di sini saja, bisa jadi regenerasi yang akan melanjutkan estafeta kami juga akan adanya Kembara Literasi mengunjungi tempat-tempat yang memang literasinya kurang ataupun untuk meningkatkan literasi di daerah tersebut. Seperti itu. Jadi mungkin update-nya akan diupdate di Instagramnya ya, Duta pastinya. Baca Garut. Ya. Ya, tinggal di istilahnya teman-teman silakan follow. Ditunggu aja nanti beberapa program-program seru yang akan dijalankan oleh Duta Baca 2025 ya. Betul. Nah, kalau ini mungkin ada harapan besar nggak dari Santi sendiri meskipun sekarang menjabat kurang lebih sampai tahun depan, dari Ihsan juga ya, istilahnya insya Allah yang istilahnya akan menjalankan program-program seru Duta Baca gitu ya. Ada harapan besar nggak untuk paguyuban atau untuk Duta Baca supaya lebih gede lagi? Dari Siapa dulu? Ihsan dulu aja. Oke, kalau harapan sih Kang, karena sekarang juga mungkin Duta Baca itu baru berapa tahun, dapat dikatakan belum terlalu lama, tetapi melihat kondisinya itu ini adanya peningkatan ataupun progresivitas yang memang begitu luar biasa. Tentunya harapan saya mudah-mudahan Duta Baca kedepannya itu lebih berkembang lewat program-program ataupun inisiatif-inisiatif barunya, inovasi-inovasi barunya. Karena kan sebetulnya dinas ataupun pemerintah itu memerlukan kita peran Duta Baca untuk
mengkampanyekan pentingnya literasi seperti itu. Perlu kepanjangan tangan lah. Nah, tugas kita sebagai duta baca ada di sana, dan saya harap mungkin untuk paguyuban ataupun duta baca kedepannya itu lebih bisa merangkul berbagai elemen gitu, bukan hanya di kota. Jadi duta baca itu bukan hanya milik Kota Garut, tetapi milik Kabupaten Garut, yang mana terdiri dari beberapa kecamatan. Jadi sebisa mungkin nanti kita masuk ke kecamatan-kecamatan agar kampanye literasi ini berjalan secara merata seperti itu. Oke, kalau dari aku ya, pastinya sih ini harapan semua orang ya, kayak adanya peningkatan buat literasi ini tuh dari duta baca, pastinya itu harapan semua orang. Nah, kalau misalnya untuk paguyuban sendiri, mungkin harapannya tuh semoga aja bisa lebih mewadahi para duta baca untuk bisa ningkatin kegemaran literasi, karena yang susah itu tuh ya itu diwadahi, difasilitasi kayak gitu. Karena memang mungkin kalau misalnya difasilitasi secara gelar atau misalnya titel duta baca memang sudah, cuman mewadahi dalam aspek lain itu yang menjadi masih harapan dari kita sebagai duta baca. Dan tentunya juga kita sebagai duta baca berharapnya kita nggak cuma seorang duta, tapi juga memang ada impact yang dirasakan oleh masyarakat luas kayak gitu sih. Iya, jadi tidak hanya sekedar selempang yang masang di sini, tapi yang paling penting itu ya efeknya ya. Iya. Setelah kita jadi duta, apa yang bisa ditinggalkan ke masyarakat, mungkin itu ya. Ya betul. Sebetulnya kalau memang kita hanya mendapat gelar ataupun selempang ini mudah, Kang. Cuman mungkin yang beratnya itu bagaimana caranya kita bisa bermanfaat gitu. Itu sih. Karena percuma gitu kita dapat gelar, dapat selempang, tetapi tidak ada impact. Jadi dianggap sebagai wah itu mah orang yang memang pengen dapat pandangan Validasi orang, aja. validasi doang gitu, tapi tidak ada dampaknya itu buat apa. Nah, kalau misalkan tipsnya nih, kan ada beberapa orang yang masih kewalahan masalah ke manajemen waktu. Iya. Ini kan kalian istilahnya baik Ihsan yang lagi di kampus ataupun Santi yang di sekolah kan lagi sibuk-sibuknya ya. Misalkannya ada kuliah, belum mungkin ada organisasi lain kalau diikuti gitu ya. Sekarang ada juga penugasan dari duta, itu kan ada kewajiban tersendiri itu ya yang harus dilaksanakan. Gimana cara kalian ngatur waktunya? Oke, kalau saya mungkin karena di perkuliahan tugasnya memang lumayan ya. Apalagi Ihsan di Tasik ya. Iya, di Tasik kan. Jadi untuk sementara waktu, bagaimana cara memanage waktu itu? Yang pertama mungkin petakan dulu skala prioritas, Kang. Jadi apa yang memang menjadi prioritas kita, selanjutnya kita ngelis apa aja yang memang kita akan harus lakukan. Dan kebetulan memang karena saya terhalang oleh jarak, jadi walaupun terhalang oleh jarak, bagaimana caranya saya juga bisa bermanfaat gitu lewat mungkin media tadi. Jadi untuk saat ini saya menjalankan program ataupun mengedukasi masyarakat itu lewat media yang saya jalankan. Terus juga mungkin untuk tips manajemen waktunya, teman-teman, yang penting teman-teman tahu apa aja yang memang harus dilakuin. Sebisa mungkin teman-teman ngelis apa saja yang memang akan saya lakukan, khususnya mungkin ketika menjadi duta baca ataupun nggak jadi duta baca pun teman-teman harus punya target gitu, ataupun apa saja yang memang ingin dilakuin agar teman-teman hidup gak cuma hidup doang gitu ngalir begitu aja, tapi punya target, tujuan yang ingin dicapai seperti itu. Kalau dari aku ya, penyakit anak muda zaman sekarang itu tuh pasti namanya mager ya. Paling banyak tuh kayak ini sebenarnya penyakit dari semua generasi. Iya, Cuman istilahnya aja yang baru nih jadi mager gitu. Mager, malas gerak. Sebenarnya sih untuk bisa produktif dan lain sebagainya tuh memang sesuatu hal yang malas untuk dilakukan banyak anak muda gitu. Kayak misalnya ikut organisasi di sekolah gitu. Aku juga sebagai seorang masih pelajar gitu sekarang merasakan banyak mayoritas dari teman-teman sekolah tuh nggak ikut organisasi karena malas gitu. Nah mungkin buat misalnya semacam tips kayak gitu tuh sebenarnya tips itu tuh nggak ngaruh gitu ya untuk bisa produktif. Tapi itu ya kembali lagi ke diri kita sendiri. Kalau misalnya kita komitmen untuk bisa melakukan semua kesibukan itu ya pasti terlaksana semua gitu. Jadi ya kalau misalnya tadi benar kata Kang Ihsan, membuat skala prioritas yang paling penting dulu dari kegiatan yang memang harus benar-benar kita laksanakan, hadiri gitu. Jadi ya aku juga pernah ikut nggak punya deadline, misalnya kegiatan tuh dalam satu hari yang sama 3 kegiatan tapi bisa terlaksana dengan waktu yang on time gitu. Karena yang memang niat aku untuk bisa menghadiri kegiatan itu ya memang diniatkan gitu dari diri sendiri ya, jadi bisa terlaksana gitu. Jadi ya
pokoknya intinya tuh hilanginlah rasa malas itu, karena ya kita masih muda gitu, masih banyak yang perlu kita explore gitu, masih banyak pengalaman yang perlu kita alami lagi ya. Ini tuh privilege gitu, anak muda tuh privilege, jadi ya jangan sampai menyia-nyiakan privilege ini gitu. Apalagi kan ada cita-cita yang belum kebeli ya. Misalkan ada mungkin seseorang yang saya nanti pingin beli Lamborghini mungkin ya. Ada yang mungkin pingin beli mobil listrik misalkan. Nah itu tuh harus dikejar. Betul. Ya harus ada tadi tujuannya, harus jelas ya gitu ya. Jadi mumpung masih muda ya kan. Nah kan kalau udah tua tenaga juga udah beda lagi. Iya ya. Kayak saya sekarang nih. Ya istilahnya umur 30 sekian. Kadang suka capek gitu. Beda kayak tenaganya ketika umur belasan atau 20-an lah. Isan maaf sekarang 20 pas ya. Santi ya belasan lah ya kalau Belasan. SMA itu masih kuat lah. Iya. Saya zaman dulunya waktu kuliah atau waktu SMA, ketika naik motor tuh nggak pakai jaket ya aman. Ya. Nggak masuk angin. Tapi kalau umur segini nggak pakai jaket, aduh udah ripuh lah. Maksudnya aku suka kena nggak enak badan Iya, gitu masuk angin. Jadi bener nih, terutama fisik juga ngaruh gitu. Oke, kalau yang menjadi mood booster kalian, ini kan nggak mungkin orang tiap hari semangat terus. Iya. Ada kalanya mungkin lagi mager-magernya nih. Tapi biasanya ada orang yang bisa menemukan apa sih mood booster kalian. Mungkin ada yang lewat lagu, lewat film, lewat makanan. Iya. Kalian apa? Dari Santi dulu mungkin. Dari aku biasanya sih memang sih kadang walaupun seproduktifnya kita, sesemangatnya kita menjalin hari, pasti ya ada kalanya merasa malas, dan itu ya wajar buat seorang manusia biasa gitu. Jadi ya pastinya tuh benar sih, dari hal-hal yang sederhana, menonton film, mendengarkan musik, membaca buku, ya hal-hal dasar kayak gitu. Tapi sih aku lebih ke misalnya nonton film sih. Kebetulan aku juga suka banget nonton film, tapi lebih ke film Indonesia sih, film bioskop Indo. Nah, tapi kadang juga sih dari film itu tuh nggak ngaruh sih buat bisa kita semangat. Kadang ya misalnya tuh, karena memang misalnya tuh sekarang tuh hari ini tuh aku ada jadwal misalnya belajar di perpustakaan, tapi karena malas buat ke perpustakaan, aku mikir dulu, kan aku tujuan di perpustakaan itu belajar gitu. Jadi ya mau gimana pun ayolah semangat gak apa, atau misalnya ajak teman. Jadi buat hal-hal yang terasa atau malas itu tuh jadi cari keunikannya gitu. Jadi lah itu yang mood booster itu sih. Jadi kadang dari hal-hal dasar atau misalnya hobi nggak ngaruh sih kadang, tapi dari kita memvariasikan kegiatan yang mau kita laksanakan tapi malas itu tuh kita variasikan, jadi bisa gitu jadi mood booster kita gitu sih dari aku. Kalau saya memang yang bikin mood booster itu lebih ke ingat bahwa kita ini punya cita-cita, ingat bahwa kita ini punya tujuan. Mungkin kalau dari sejarahnya itu ada nih, kita itu harus belajar dari sejarah, Historia Magistra Vitae, bahwa sejarah itu adalah guru bagi kehidupan. Jangan berpikir sejarah yang jauh. Ya simpelnya aja gitu. Hari kemarin kita malas-malasan, hari ini kita harus lebih baik lagi. Itu kan tuntutan agama juga seperti itu, bahwa hari ini haruslah lebih baik dari hari kemarin. Jadi ketika memang kita berada di posisi malas ataupun kita berada di posisi lelah memang wajar, itu hal yang wajar. Tapi bukan berarti kita untuk terus santai-santai. Karena kan kalau kata Timothy mah, lu kayak anak kecil aja gitu. Tapi kan kita udah gede, kita udah punya tujuan. Jadi bukan waktunya kita untuk berdiam diri atau malas-malasan. Betul kata Akang tadi, kita bukan waktunya untuk menonton, tapi kita waktunya untuk mengambil peran. Karena yang bisa mengubah hidup kalian sendiri ataupun hidup kita itu bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Maka dari itu dalam Al-Quran juga kan perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Ketika seseorang ingin merubah, maka dimulai dari diri sendirinya terlebih dahulu. Itu yang memang membangkitkan mood saya mungkin itu kan. Oke, menarik ya. Jadi ya banyak sekali ya, karena sekarang era sosial media ya, kita tuh sangat gampang sekali menyalahkan orang gitu. Ya betul. Ya terkait pendidikan nih, saya pengen ngobrolin sedikit. Ada masukan nggak terkait pendidikan di Indonesia pada umumnya mungkin? Ini kan kalian Santi mungkin sudah sekitar 12 tahun, Ihsan udah lebih ya. Udah menikmati jenjang SD, SMP, dan SMA. Saya percaya sih perbaikan semakin tahun, semakin hari semakin lebih baik gitu ya. Tapi mungkin ada masukan kira-kira apa nih untuk pendidikan supaya lebih baik lagi? Dari Kang Ihsan boleh? Kalau berbicara soal pendidikan sebenarnya ini
isu yang memang tidak ada henti-hentinya ya, dari mulai perubahan kurikulum dari kurikulum 2013 sampai ke kurikulum Merdeka. Sebenarnya kita itu dijadikan sebagai ajang percobaan dengan kebijakan-kebijakan yang memang selalu berubah-ubah seiring berjalannya pemerintahan. Tapi yang pasti untuk para pemangku kebijakan mungkin yang di sana, bagaimana caranya agar pendidikan ini bisa tersebar secara merata gitu. Karena kan ini merupakan amanat undang-undang, amanat juga dari kemerdekaan, bahwa dalam pembukaan undang itu dijelaskan bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yaitu lewat pendidikan. Ya. Maka dari itu di tengah efisiensi yang ada, jangan sampai menomorduakan yang namanya pendidikan gitu. Jadi negara kita bisa maju itu salah satunya ditunjang oleh yang namanya pendidikan. Ketika SDM-nya sudah bagus, maka negara itu bisa ikut bagus juga. Maka dari itu jangan sampai menyepelekan yang namanya pendidikan. Terus dorong dan terus kembangkan. Oke, aku juga setuju ya sama pendapatnya Kang Iksan terkait memang pendidikan gimana di Indonesia ini tuh ya, dari aku sih pastinya meningkatkan pemerataan gurunya dulu, dan lewat untuk pemerataan gurunya ini lewat meningkatkan kemakmuran gurunya lewat gaji gitu. Ya. Karena guru juga mungkin bakal males ngajar kalau misalnya gajinya kurang gitu ya, karena bukannya kurang tapi lebih dicukupkan gitu, karena ya Kurang. Saat ini tuh masih kurang. Iya. masih Saya kurang. sering nanya nih ke tamu sebelumnya, ada nggak guru yang naik Fortuner? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ini fakta. Oke, lanjut. Oke, ya dari gajinya guru dicukupkan gitu setidaknya, karena kalau misalnya gaji gurunya cukup, gurunya udah merasa senang mungkin dengan gaji yang cukup, nggak kekurangan, ya pasti semangat ngajarnya juga tumbuh. Jadi ya karena sekarang juga di sekolah-sekolah banyak guru yang mungkin kurang dalam memberikan edukasi kepada murid-muridnya, yang mana jadi ya menurunkan kualitas pelajarnya juga. Dan juga ya pemerintah pastinya harus semakin ningkatin pendidikannya lewat meningkatkan, lebih meratakan sekolah-sekolah. Apalagi kan banyak daerah-daerah yang belum terjangkau, yang masih kualitas sekolahnya masih kurang, dan malah kalah sama volunteer yang dibangun gitu, yang dibangun oleh pribadi dari masyarakat gitu. Jadi seharusnya pemerintah itu lebih menjangkau, meningkatkan kualitas sekolah-sekolah, guru-gurunya gitu, karena ya investasi terbaik itu adalah investasi untuk pendidikan gitu. Karena ya siapa lagi yang akan meneruskan bangsa ini ke depannya itu ya anak-anak muda gitu. Kayak gitu sih. Betul. Jadi nanti jangan ada lagi berita kelas ini bocor lagi belajar. Iya. Kita nggak mau dengar lagi kayak gitu ya. Jadi terus istilahnya nanti mungkin nggak ada lagi berita di sekolah lantainya bocor becek misalkan ya, karena belum di semen atau gimana. Itu kan Bangunnya patah gitu. nah itu kan masih banyak berita-berita Bangunan kayak gitu. roboh. Terus yang masalah kesejahteraan juga ini perlu iya, nih gitu ya. Kalau dari ini buku ya, apalagi nih duta baca, saya percaya bahwa seseorang itu pernah menemukan buku favoritnya dalam hidupnya. Share deh Sati sama Ihsan, apa buku favoritnya dan kenapa itu? Oke, dari aku dulu aja ya. Boleh. Kalau misalnya buku favorit sih, kebetulan aku punya dua bacaan, Boleh. dua jenis bacaan. Yang pertama, suka banget baca yang berbau sosial politik pastinya, sedikit-sedikit lah. Karena ya sebagai anak muda juga kita jangan satu pandangan aja, harus punya beberapa sisi sudut pandang gitu. Aku suka lumayan baca, udah baca buku Madilog, Oke. terutama itu yang memang sekarang lagi ini disorot. Terus juga yang yang karya Tan Malaka lainnya juga ada. Terus juga suka baca lebih banyak karya Terelie sih. Aku keracunan juga sama salah satu teman karya Terelie ini, karena memang terlepas dari seriesnya, karya Terelie yang lain itu tuh benar-benar tentang ngasih makna kehidupan gitu. Selain Terelie juga ada karya Laskar Pelangi, itu juga Andrea pernah Hirata. baca. Iya, Andrea Hirata, terus yang Ayah juga. Nah, kalau misalnya dari Terelie itu aku lebih suka dan lebih ngena mungkin ke hati pembaca lainnya juga. Itu tuh yang judulnya Dia Adalah Kakakku. Terus ada Tentang Kamu, sama Selamat Tinggal, dan Janji juga ada.
itu sih yang mungkin bener-bener best seller menurut aku, yang paling apa yang ngena ke hati para pembaca tuh, karena yang ngasih bener-bener makna kehidupan tuh seperti apa, itu tuh relate banget gitu. Kayak gitu sih dari aku. Isan apa? Oke, kalau buku itu kan ada fiksi non fiksi. Kebetulan saya juga dua-duanya sering baca gitu. Kenapa dua-duanya? Yang pertama untuk buku fiksi itu mungkin untuk konsumsi hati gitu. Iya, Untuk iya. non fiksi butuh untuk konsumsi kepala. Untuk fiksinya mungkin saya sedang membaca atau udah baca yang memang menurut saya seru tuh buku Mark Havelaar. Oke. Itu Buku karya lama. Walter Iya, aku Tully. juga udah baca itu. Gitu. Itu kan sebetulnya sebuah novel yang memang menceritakan tentang kejadian di Lebak Banten. Tapi itu kan versi Belanda, versi Eropa. Itu Eropa sentris gitu. Tapi memang dari sana kita belajar bagaimana melihat sejarah dari dua sudut pandang, bukan hanya dari Indonesia sendiri tapi bagaimana sudut pandang dari Eropa. Itu salah satu buku yang memang menurut saya sangat luar biasa. Untuk buku non fiksinya kebetulan saya suka filsafat karena memang untuk menggali sejauh mana sih cara pikir kita ataupun pola pikir kita dalam memahami sesuatu. Kebetulan saya sedang membaca buku filsafat ilmu seperti Iya. itu. Itu salah satu bagaimana cara kita memahami dan mendalami suatu keilmuan. Jadi bukan hanya kita mengetahui di permukaannya saja gitu. Terkadang orang tuh selalu merasa si paling tahu, padahal mereka hanya baru tahu permukaan ataupun cangkangnya doang gitu Kang. Sedangkan isi ataupun inti di dalamnya mereka belum tahu. Maka dari itu saya sedang suka mempelajari hal tersebut. Menarik. Dan untuk menambahnya itu tadi di awal, jadi selain hati kita terisi oleh buku fiksi, otak kita juga harus dikasih makanan dengan buku non fiksi. Betul. Kayak gitu Kang. Menarik. Kalau dari film, tadi Santi udah bilang bahwa lebih suka ke film Indonesia. Kenapa? Karena apa ya? Film Indonesia tuh lebih banyak karena kita hidup di Indonesia mungkin Oke, itu. itu yang pertama. Ya, terus juga karena film bioskop Indonesia tuh punya apa ya, ciri khas gitu dalam apa ya, dalam dia mengemas suatu film tuh ciri khasnya tuh Relate berarti iya, ya. relate juga. Aku juga punya film yang memang apa ya, wajib ditonton gitu, Apa? yang relate juga sama kehidupan aku. Yang pertama, Titip Surat Untuk Tuhan. Ya, dan juga ada judul kedua itu Dancing in the Rain. Ya. Dan kedua film itu tuh ngasih makna kehidupan yang memang makna kehidupan itu yang memang relate dengan kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari yang memang harus masyarakat tuh tahu. Kayak gitu sih. Jadi ya film Indonesia tuh menurut aku ada apa ya, ada ciri khas tertentu yang bikin suka buat film Indonesia gitu dibanding film luar gitu. Karena kan banyak film luar tuh yang lebih ke kayak aksi gitu, romance, yang memang fokus tuh ke romance aja kayak gitu. Jadi ya beda aja gitu feel-nya gitu. Apalagi kemarin-kemarin tuh animasi kita Ya bagus itu. juga ya, Jumbo ya. Ya itu bagus banget. Lagi ditayangin keluar juga kan Iya, sekarang. iya, Itu kan istilahnya ya bagus juga gitu. Ada prestasi di Indonesia. Isan apa kalau Kalau film? film saya lebih suka film luar sih Kang, karena kalau film Indonesia itu udah lebih mudah ketebak gitu. Oke. Gimana ke depannya. Sebenarnya kalau karya-karya anak bangsa itu kalau di kita itu viralnya itu karena ada tagline bahwa ini karya anak bangsa. Oke. Jadi sehingga filmnya memang itu langsung jadi viral kan. Belum tentu kalau memang kita tidak di branding bahwa ini karya anak bangsa apakah bisa viral ataupun enggak. Jadi itu salah satunya. Terus kenapa saya suka film luar? Yang pertama, jadi untuk aksinya ataupun alurnya juga tidak mudah ketebak. Jadi kita juga bisa agak ke bawah nih emosinya. Aduh, gimana nih untuk kedepannya. Jadi salah satu hal yang memang menurut saya suka. Terus juga karena memang sekarang saya lagi belajar bahasa Inggris juga. Jadi lebih suka nonton film dari luar itu mungkin. Apa filmnya berarti yang paling disukai yang sudah ditonton? Judulnya lupa lagi, berbahasa Inggris sih Kang, lebih ke film perang sih Kang kalau saya. Tapi kalau terakhir kali saya nonton tuh film Salahuddin Al-Ayyubi, Iya. Muhammad Al-Fatih. Oke, menarik. Mengenai ini nih, ada tagline ya yang sering kita dengar di sosial media, Generasi Emas 2045. Iya. Seoptimis apa Isan sama Santi ngelihat Indonesia nanti? Dari Kang Iksan dulu aja boleh. Oke. Kalau dibilang optimis aja sih. Kalau memang anak mudanya itu cinta terhadap ilmu pengetahuan. Jadi kan Indonesia Emas 2045 itu kalau memang anak mudanya itu kan di waktu itu ataupun di masa sekarang itu kita berada di fase bonus demografi ya, yang mana tingkat anak mudanya itu begitu banyak. Jadi bagaimana caranya anak muda ini bukan hanya
banyak, tetapi harus dibarengi dengan ilmu pengetahuan. Jadi bagaimana caranya pemerintah juga dalam mempersiapkan Indonesia Emas ini bukan hanya mempersiapkan dari infrastruktur, tapi SDM-nya juga harus meningkat gitu. Jadi bukan hanya sumber daya baik bangunan ataupun apapun itunya yang memang dibaguskan, tetapi bagaimana SDM masyarakat Indonesia itu juga ikut meningkat. Lewat apa? Lewat meningkatnya ilmu pengetahuan, ataupun bagaimana caranya mencerdaskan kehidupan, ataupun anak-anak bangsa itu cerdas semuanya. Dan juga ketika memang anak-anak sudah cerdas, bagaimana negara bisa memfasilitasi hal tersebut. Jangan sampai semua anak negara yang cerdas pada kabur dulu. Hashtag. Iya. Kalau dari aku sih sama kayak Kang Iksan ya. Kita tetap harus optimis. Optimis tuh harus dan pastinya selalu optimis, karena ya jangan sampai putus harapan walaupun mungkin melihat kayak setidaknya ada kecemasan mungkin sekarang melihat keadaan Indonesia dari segala bidangnya, tapi ya kita harus tetap optimis bahwa di 2045 nanti generasi emas lah yang jadi tonggak sejarah Indonesia gitu. Nah paling ya masyarakatnya bisa menciptakan generasi yang unggul tuh ya pastinya dengan diwadahi oleh pemerintah gitu. Kalau misalnya pemerintah enggak melek terhadap generasi mudanya, difasilitasi dalam segala, mungkin menginvestasikannya dalam pendidikan, ya generasi mudanya juga bisa kemungkinan besar bisa menjadi seorang generasi emas nantinya di 2045. Dan juga tentunya anak muda sekarang juga harusnya jangan cuman bergantung sama pemerintah saja, tapi juga harus semakin mengembangkan diri dengan mengambil banyak peluang, dan ya potensi mereka itu semakin dikembangkan gitu. Karena kalau misalnya kita bergantung hanya dari pemerintah ya kapan gitu. Dan tentunya kalau misalnya kita mencari potensi kita nanti di mana, ya pasti kita bisa mengembangkan diri kita gitu. Jadi Indonesia itu masih harus berbenah dulu kan. SDM-nya juga harus dibenahi terlebih dahulu. Jadi ketika memang kita mencanangkan 2045 itu menjadi Indonesia Emas, itu kan genap umurnya 100 tahun ya Kang. Betul. Jadi kalau SDM-nya seperti ini, saya gak optimis gitu kan. Jadi terutama kita harus benahi dulu SDM-nya seperti itu. Jadi kita siapkan bareng-bareng. Iya betul. Pemerintah ngebantu, ya kitanya juga nggak malas-malasan. Gitu. Dan ya insya Allah ini bisa ya. Kita siapkan bareng-bareng. Kalau dari saya kan, karena kan Akang latar belakang juga dulunya pendidik gitu. Nah, dalam menyiapkan karir kedepannya itu seperti Akang, mungkin nanti juga saya bisa kegambar, karena sekarang saya berada di pendidikan, kedepannya bisa seperti apa, sehingga mungkin Akang sekarang sudah merintis perusahaan ini sedemikian rupa. Oke, jadi ini masalah preparation ya, persiapan ya. Jadi saya itu kurang setuju dengan istilah let it flow. Let it flow itu kan biarkan mengalir. Gitu. Saya kurang agak setuju. Kenapa? Karena kita tuh nggak bisa hanya mengalir aja. Kita perlu ada persiapan. Anak muda ini ya saya rasa bukan anak muda aja sih. Semuanya itu harus berpikir apa plan saya esok hari, apa plan saya 1 tahun, apa plan kita 5 tahun, 3 tahun, bahkan sampai 10 tahun. Saat ini saya kan udah punya anak. Saya sedang ngeplan anak saya nih. Nanti dia SMP di mana, yang kecil mungkin SD-nya di mana. Itu sedang saya plan kan. Jadi saya rasa udah saatnya setiap orang itu mempersiapkan segalanya. Betul, Kang. Dan harus berpikir jangka panjang. Jangan yang singkat-singkat gitu. Makanya perlu nih selain plan perlu tujuan yang jelas. Gitu kamu mau kemana gitu. Kalau di istilah ini karena Ihsan anak pesantren ada istilah fa'ina tadhabun. Mau kemana kamu gitu. Itu kan jelas banget di sana tuh ya. Nggak hanya sekedar kamu mau kemana, tapi harus jelas juga reka mana gitu. Punya tujuan yang jelas ya. Tujuan yang jelas dituliskan. Misalkan Ihsan mau pengajar dosen, ya kejar. Tuliskan tahun berapa kamu, harus jelas. Nggak misalkan saya mau jadi dosen tahun berapa. Jangan-jangan nanti lulusnya lama. Nggak boleh tuh. Misalkan saya lulus 3 tahun deh, 3 tahun setengah, tahun sekian saya lulus. Tuliskan. Jadi semuanya harus dipetakan. Gitu. Tapi kan cena ada kekhawatiran normal. Saya pun ketika semester 3 sama ada kekhawatiran itu, saya kerja gimana nih gitu. Tapi mungkin kembali lagi ya, ketika persiapan udah aman, tujuan udah jelas, itu insya Allah terpetakan, pasti nyampe kok gitu.
Dan apalagi dengan era sekarang ya, begitu banyak peluang, tinggal kitanya doang. Ya. Misalkan misalkan banyak sekali teman-teman itu nggak bisa kuliah gara-gara masalah kendala. Kita ngobrol tadi di belakang ya, ada yang namanya kartu Indonesia Pintar Iya. kuliah. Selain itu banyak sekali beasiswa. Ya sekarang itu kan dibilang istilahnya tsunami informasi gitu ya. Udah terlalu banyak informasi yang sekiranya tinggal kita pintar-pintar milihnya aja. Iya, betul. Gitu. Kalau zaman saya dulu itu kan belum ada sosial media. Ketika nyari tugas itu tuh motongan koran gitunya, bacaan ke perpustakaan. Ini kan sekalian tinggal semudah HP, Iya. bahkan ada ChatGPT. Wah. Tinggal Iya, betul scroll ya. banget ya. Gitu. Tapi itu tuh menjadi sama sih. Ada lebih ada kurangnya. Tinggal kembali ke kita gitu. Iya. Jadi untuk persiapan sih jangan terlalu banyak khawatir. Selama kitanya berada di jalan yang benar gitunya, percaya deh. Rintangan pasti ada, gak mungkin. Gak maunya hirup teh mulus-mulus ya, gak mungkin tuh. Sesuatu yang tidak mungkin, pasti ada resikonya. Cuman tinggal kitanya aja. Istilahnya ketika ada masalah, kan ada dua caranya. Ketika orang dapat masalah, yang pertama ngedumel, yang kedua adalah cari solusi. Kamu tinggal pilih rek ngadumel atau rek nyari solusi, tinggal itu doang. Betul banget. Tapi ada yang ketiga, tidak semua masalah itu harus ada jawabannya. Gak harus loh. Ya, misalkan iya masalah can katimu ya udah bertahun-tahun, nggak harus ketemu, ya udah we antepkeun. Mungkin emang jalannya seperti itu. Tuh. Karena kita bukan nabi ya. Tuh, Iya. jauh banget gitu nya. Gak sempurna ya kan? Nabi pun ketika ada, kan kita denger ya, baca gitu dari riwayat-riwayat, nabi pun yang udah sekelas nabi ada masalahnya tersendiri. Itu nabi. Dan Gitu. kadang nabi juga bertahun-tahun gitu masalahnya ya, itu kan ya, apalagi kita gitu. Betul. Insya Allah bisa. Kalau dari Santi mungkin ya, kan sekarang sebagai seorang pelajar pastinya banyak perencanaan-perencanaan yang mungkin pengen dicapai ke depannya gitu. Nah, kalau misalnya terlalu banyak perencanaan itu tuh bagus atau malah semakin kita sulit untuk apa ya? Memilih. Memilih dan memilah mana yang perlu diprioritaskan kayak gitu sih. Ini tuh ada istilahnya, bahasanya itu paradox of choice. Ya. Ya, jadi karena sekarang udah gampang semua, kita jadi kebingungan. Iya. Sesimpel kita nonton ini deh, langganan OTT streaming. Ya. Ketika sudah langganan, kadang kita pusing rek nonton naonnya. Iya, karena terlalu banyak. Karena terlalu banyak. Ini sama nih. Iya. Ini tuh adalah paradox of choice istilahnya. Jadi saking banyaknya pilihan gitu. Jadi ini punya kutukannya tersendiri gitu ya. Kekurangan kadang kita zaman dulu misalkan kita kurang informasi susah gitunya, akhirnya dikasih banyak pilihan ya bingung juga. Betul. Sifat dasar manusia nggak apa-apa gitu. Ya tinggal mungkin kalau kalian kan sudah sampaikan tadi masalah sama kayak manajemen waktu nih. Ya. Tinggal nyari skala prioritasnya aja Iya. gitu. Tinggal menemukan mana yang paling, tinggal di rate aja. Misalkan ada 10 rencana, kira-kira mana yang rate-nya gue banget misalkan. Iya. Diurutkan aja gitu. Diurutkan mana yang 100, ini yang 80, oh berarti ini yang dikejar. Oke. Kalau misalkan, tapi terkadang gini loh. Kadang kita jarang bercermin. Jarang nanya ke diri sendiri, itu yang pertama. Kadang kita itu terbrain oleh keadaan. Ke FOMO misalkan, oh ini lagi rame ini, kayaknya saya juga ini deh gitu. Kayaknya saya tuh gini. Punya pendirian mungkin. Iya ya. benar. Itu teh normal. Wow. Pertama harus bertanya ke diri sendiri ya, saya teh apa kelebihan dan kekurangannya, harus tahu dulu itu juga. Yang kedua, cari pendapat orang lain juga itu penting, yang kamu percaya ya. Ya. Jadi kita kadang ngelihat diri sendiri, tapi kadang lupa juga, kata orang apa gitu. Orang ngelihat kita sesuai dengan pemikiran kita nggak sih? Oh, iya. Itu juga perlu loh. Jadi bukan berarti menerima kritik, enggak. Bukan berarti, kan kadang gini ya, ada di stoik nih. Ya. Kan kita nggak usah peduli masalah pendapat komentar orang lain gitu kan, di stoiknya gitu ya. Iya. Karena mereka itu nggak tahu dalaman kita gitu. Terus ada yang bisa kita kontrol, ada yang nggak bisa kita kontrol. Yang kayak gitulah stoik gitu. Tapi terkadang kita butuh. Untuk apa? Ya kadang kita kan termakan ku ego sendiri ya. Betul. Iya benar. Kita teh ngerasa saya tuh udah gini loh. Padahal misalkan cek batur mah kamu tuh enggak loh gitu. Iya. Itu penting.
Iya, iya. Makanya temen itu masih perlu Perlu iya. ngobrol. Makanya nih bikin podcast juga salah satunya adalah kamu tuh ngobrol gitu. Iya. Sharing ya. Sharing gitu, terutama ke yang lebih tua gitu. Kebalik dehnya. Karena saya yakin Ari tua mah dia sudah punya pengalaman, sudah pernah merasakan di fase itu. Betul. Jadi dia udah tahu, Betul, Kang. udah ngalaman lah gitu. Jadi kalau mau ikutin ya silakan, kalau enggak saya mah cenah mau coba dulu ya silakan. Karena pengalaman terbaik itu guru yang terbaik itu adalah pengalaman. Iya. Misalkan masalah mental health nih, banyak yang masalah percintaan ya. Iya. Itu kan sebenarnya masalah asmara itu banyak sekali mengganggu emosi. Betul. Makanya ada kecerdasan emosi paling penting daripada kecerdasan IQ. Ya, emosi itu lebih penting katanya daripada kecerdasan ini. Karena emosi itu mengendalikan semuanya. Betul. Nah, asmara itu emang betul ngeganggu ke konsentrasi kita gitu. Ngeganggu itu teh. Iya, aku juga pernah baca salah satu artikel yang katanya ketika orang lagi jatuh cinta tuh kecerdasan dia menurun gitu. Emang iya. Karena itu. Emang iya, makanya love is blind. Cinta itu adalah buta gitu. Emang bener itu memang udah fitrah mungkin ya udahlah gitu. Cuman tinggal kita pinter-pinter aja nih gimana cara ngelola emosi gitu ya. Terus ya makanya tadi saya sampaikan temen itu perlu gitu ya. Orang tua juga ngobrol karena orang tua udah gimana pun pasti ngasih yang terbaik solusinya. Meskipun mungkin saat itu ya, misalkan saat ini saya nih, misalkan pada zaman SMA atau kuliah pernah aja ada momen-momen yang beda pendapat tuh sama orang tua. Sering banget. Sering gitu. Oh sering. Sering. Tapi pas sekarang udah tua itu bener nggak? Oh benernya dulu teh cekolotek ya pasti bakal gitu. Tapi namanya orang lamun can di alaman mah moal percaya. Betul banget. Kudu di alaman heula. Iya. Kayak geus di alaman karek Percaya. gitu. Makanya ada istilah jangan takut gagal. Coba aja dulu. Coba aja dulu. Karena tujuannya untuk itu. Iya. Jadi anak muda itu harus banyak sekali menghabiskan jatah gagalnya. Di usia muda. Untuk apa? Jadi dia teh saya pernah ya kieu Iya. gitu. Dari yang tadi ya namanya hidup mahnya nggak ada cobaan, Iya. pasti ada terus. Pengalaman guru terbaik. Nah, Pengalaman Belajar adalah dari sejarah itu dari sana. itu. Ya. Iya. Bisa lah insya Allah. Tinggal kalau tadi ya misalkan banyak nggak apa-apa. Saya pun termasuk orang yang hobinya banyak nih. Cita-citanya banyak gitu ya. Kadang saya juga suka iri si temennya bisa satu hobi gitu ya. Kalau saya tuh pingin ini. Tapi kadang ya gitu aja diprioritaskan terus dijadwalkan. Misalkan ini. Sekarang mah gampang lah. Bahkan saya minta saran ke ChatGPT kadang gitu ya. Gak apa-apa ya Kang. Gak apa-apa selagi positif ya. Kalau positif kayak misalkan gini nih. Kayak saya pernah gimana caranya kan ada istilah work life balance gini kerame. Supaya menyeimbangkan emosi saya tidak kerja melulu misalkan. Saya minta tuh ke ChatGPT, tolong buatkan schedule saya supaya misalkan saya tidak stres. Saya kerja, dijelasin aja saya ke ChatGPT, saya kerja jam segini sampai jam segini, istirahat jam segini, berangkat jam segini, pulang jam segini, istri 1, anak 2. Itu saya jelasin tuh, biar dia ada tuh dikasih nih porsi kamu gini. Ada tuh saran-saran. Ya meskipun itu tidak 100% benar ya. Cuman itu bisa jadi bahan pertimbangan. Iya. Betul banget. Karena di masalah pilihan mah kembali lagi ke diri kita. Mau milih itu atau milih cara lain, silakan. Ya. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir dari kami. Ada pesan ataupun yang mau disampaikan kepada teman-teman yang lagi menonton sekaligus closing statement dari Ihsan sama silakan. Santi dulu. Kalau dari Santi mungkin ya, buat teman-teman semua jangan pernah bosan dalam berliterasi karena semakin banyak buku yang kita baca, semakin banyak ilmu yang kita kejar, pengalaman yang kita ambil, semakin dekat pula kita dalam mencapai goals kita, tujuan kita. Seperti itu sih. Oke, dari saya mungkin teman-teman, karena kita sebagai insan yang diberikan akal oleh Yang Maha Kuasa, tentunya perlu kita kasih asupan dengan ilmu pengetahuan. Dan caranya yaitu dengan membaca. Sesibuk apapun teman-teman, luangkan waktu setidaknya beberapa menit untuk membaca. Karena bukan hanya hati kita yang perlu kita isi, bukan perut saja yang memang perlu kita isi, akal, pikiran kita juga perlu kita isi dengan yang namanya ilmu pengetahuan. Maka dari itu mulailah membaca, karena membaca bisa membebaskan teman-teman dari yang namanya kebodohan. Oke, makasih ya. Ini istilahnya ngobrol lama banget nih ya.
Nuhun pisan, mudah-mudahan ya Santi sekarang yang bentar lagi TKA Iya, Ya. bentar lagi. lancar ya TKA-nya, Amin. terus mendapatkan istilahnya jurusan yang diimpi-impikan itu yang tadi ya. Amin. Ihsan juga nih kuliah istilahnya sesuai target Amin. ya, amin ya. Amin ya. Amin. Apakah itu 3 tahun, 3 tahun setengah, atau 4 tahun paling lambat mungkin kalau S1 ya. Dan tadi kan mau jadi dosen ya, mudah-mudahan tercapai Amin, juga ya tuh. Ya, saya tunggu nanti. Pak, Insyaallah. saya sudah jadi dosen di Anu ya. Berikut juga mungkin dengan duta bacanya kegiatan dan Ya. program-program selanjutnya sangat ditunggu banget oleh warga Garut ya. Siap. Mudah-mudahan yang tadi istilahnya dengan program-program unggulan kalian masyarakat kita semakin minat Betul banget. untuk membaca gitu ya. Bisa mulai dari apa aja sebenarnya baca. Nuhun ya. Ya, Siap. sami-sami Kang. Baik teman-teman, itulah Duta Baca Garut 2025. Terima kasih.